Oke, sebentar. Oke, sini kelihatan nggak nih? Masih ngebug ya? Gimana teman? Apakah sudah kelihatan atau bagaimana? Udah ya? Atau masih kayak kemarin ngebug? Atau udah bisa? Halo? Halo, 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 halo. Bisa kedengaran suara saya? Halo, halo, halo. Bisa kedengaran nggak nih? Dijawab dong. Udah ya? Nggak bisa buka mic ya? Slide-nya bermasalah, masih ketutup. Oh, masih kayak kemarin ya? Oke, Gozi mungkin bisa di... Apalagi nih share screen-nya. Punya saya errornya. Oke, Gozi bisa dikendalikan lagi. Ya, sebentar ya. Waduh, masih ngebug nih. Bug mas, tapi itu layar masih ketutup. Slide-nya bermasalah. Oke, Zi, bisa di share screen ya. Oke, udah jelas belum, teman-teman? Oke, udah aman, udah mas. Oke, langsung mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selamat malam ya teman-teman. Jadi di day 2 bootcamp Hackpoint ini yang sangat super hebat ini kita akan membahas tentang Linux Study 101 from Zero to Exploit. Oke, jadi saya mau mengucapkan terima kasih ya Gozi Algozi yang sudah menjadi MC untuk acara di malam ini dan saya mau juga minta terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah join di acara malam kali ini. Oke, oke di malam ini kita akan belajar tentang Linux. Oke, kita akan belajar dasar-dasar Linux itu apa dan pentingnya Linux di cyber security itu seperti apa. Oke, next aja. Oke, jadi tujuan hari ini kita akan belajar eh, konsep dasar Linux. Jadi sebelum kita mulai nih ya, Linux itu bukan sembarang OS biasa. Jadi kalau di mata attacker itu, kalau dia tahu Linux itu seperti apa, itu bisa digunakan sebagai senjata, begitu. Nah, makanya di tujuan hari ini kita akan belajar tentang Linux sebelum tahu cyber security. Nah, setelah itu kita akan belajar sistem Insight Linux untuk red teamers dan kita akan belajar juga seperti apa sih kerja Linux itu seperti apa dan kita akan juga praktek ya di Kali Linux karena di Kali Linux itu udah ada tools yang di pre-install dan tools itu cocok banget buat kalian yang masih eh, pemula gitu di cyber security. Oke, next. Uzi. Oke, jadi kenapa Linux? Kenapa kita harus belajar Linux? Jadi kan kalau misalkan kita mau belajar nih, kita harus tahu dulu kan tujuan kita belajar itu
buat apa gitu. Nah, kenapa harus Linux itu? Kita harus belajar Linux. Oke, pertama eh, kita belajar kita ngomongin fakta aja lah ya. 90% perusahaan kayak developer gitu, mereka biasanya pakai VPS yang berbasis Linux kayak Debian, Ubuntu, CentOS dan lainnya buat deploy application-nya. Contohnya tuh developer yang mungkin mereka memanfaatkan teknologi Next.js ataupun Angular dan sebagainya. Itu kebanyakan pakai VPS seperti itu. Dan yang kedua, banyak perusahaan red team infrastruktur, misalkan Microsoft, Meta dan sebagainya itu biasanya mereka kalau misalkan pengen buat timnya itu biasanya di Ubuntu server atau kali headless. Dan yang ketiga itu stabilitas dan keandalan, keandalan rock solid. Maksudnya di sini tuh Kali Linux itu eh, sering disebut stabilitasnya yang tinggi dan keamanan yang tinggi juga seperti itu. Oke, next ya. Next Ji. Oke, Linux di cyber security. Oke, Linux itu bisa buat sebagai yang pertama sebagai platform keamanan di Blue Team. Nah, di Blue Team contohnya itu misalkan data forensik lah ya. Linux itu biasanya digunakan untuk eh, melihat jejak dari suatu file. Itu bisa pakai Linux. Atau juga bisa sebagai analisa malware lah ya. Itu juga aman di Linux. Atau misalkan pakai virtual machine seperti itu. Itu bagus di Linux. Dan yang kedua, sebagai alat untuk pengujian, penetrasi atau hacking. Jadi Linux itu bisa dibuat untuk pengujian ya, penetrasi testing juga. Contohnya seperti Kali Linux, PertOS, Black Arch. Nah, itu termasuk distro Linux dan biasanya mereka udah pre-install tools untuk pengujian penetrasi seperti itu. Dan perlu kita garis bawah ya, biasanya kan kalau misalkan orang jago di Linux gitu, biasanya dia nge-main di Linux. Biasanya tuh misalkan nih, si A jago, dia si A biasanya pakai Linux. Terus dia bilang, oh si A hacker nih, dia main Linux. Oke, jadi Linux itu bukan cuma dibuat untuk hacking ya. Aslinya tuh banyak distro yang digunakan untuk deploy application dan tujuannya itu emang buat open source. Jadi bisa buat penetrasi hacking dan Linux itu juga kernel based seperti itu. Yang terakhir, kepentingan development. Seperti yang saya bilang tadi, Linux itu kebanyakan digunakan untuk VPS. Jadi kalau kita tahu cara nge-manage-nya, kita juga bisa nge-manage keamanan juga di cyber security. Seperti itu. Nah, oke, next slide. Oke, tapi nggak semua itu aman. Nggak semua 100% aman. Karena di IBM X-Force 2025 report kemarin ya, itu 90% dari pelanggan Red Hat Enterprise itu distro Linux juga, itu berlangganan. Linux itu memiliki setidaknya satu CVE atau CVE itu Common Vulnerability Exposure dengan exploit yang sudah diketahui. Dan 65% dari mereka memiliki tiga atau lebih CV yang sama. Jadi yang 90% itu udah diketahui CV-nya banyak tuh. Misalkan ada di 2025 kemarin ada tuh di Red Hat di dokumentasinya ada. Dan 18% dari organisasi menghadapi 5 atau lebih kerentanan krisis yang belum diatasi. Oke, jadi oke dari sini ya kita harus garis bawah lagi ya. Nggak semua itu 100% aman, pasti ada celah untuk bisa dibobol. Seperti itu. Bahkan Linux sekalipun yang dikenal sebagai kerentanan yang atau keamanan yang gagah itu bisa di eh, eksploitasi lagi gitu. Misalkan di private escalation karena Linux itu kernel base ya dan bisa dieksploitasi misalnya di file descriptor kalau kalian tahu lah ya di situ juga bisa. Ya common vulnerability. Oke, next aja. Oke, kita di sini udah mulai lah ya. Start of Linux from zero to exploit. Oke, next.
Oke, Linux itu sebenarnya apa sih? Jadi Linux itu adalah sistem operasi ya, sistem OS yang banyak digunakan baik perusahaan maupun perorangan. Ya banyak perusahaan tuh maksudnya mereka sering menggunakan Linux itu untuk mendeploy app-nya seperti itu. Dan ini ada sedikit histori nih. Awalnya itu Linux itu dirilis pada tahun 1991 dan oleh Linus Torvalds namanya sebagai alternatif dari Minix OS. Nah, Minix OS itu bersifat closed source awalnya. Nah, sejak saat itu Linux tumbuh menjadi sistem operasi yang kuat dan serbaguna dan memiliki pengguna yang loyal. Oke lah, ya itu sedikit history tentang Linux seperti apa. Oke, next. Oke, jadi next manfaat Linux. Ini sama kayak kenapa kita harus belajar Linux. Jadi yang pertama itu Linux itu open source, yang berarti itu eh, kode source code-nya itu tersedia bebas bagi siapa aja. Kalian bisa cari di internet lah ya. Linux itu bisa open source. Dan yang kedua itu fleksibilitas, dikenal sebagai fleksibilitas yang oke. Nah, Linux itu ada beragam tampilan desktop yang banyak lah ya. Banyak distro kayak Arch Linux ataupun distro lainnya itu menyediakan UI yang custom. Jadi kalian bisa memodify desktop sesuka hati kalian dan sesuai kebutuhan kalian gitu. Jadi fleksibilitas Linux itu eh, bagus lah. Oke, yang ketiga atau terakhir itu keamanannya. Oke, jadi keamanannya. Jadi sistem izin Linux itu dapat memastikan bahwa pengguna lainnya memiliki akses ke file dan sumber daya yang diperlukan. Ya, karena Linux itu eh, ada yang namanya UJX dan RWX gitu. Jadi di Linux itu perlu ada user untuk mengakses file tertentu seperti itu. Oke, next Ji. Oke, jadi di sini ada beberapa contoh distro Linux lah ya. Yang pertama ada Ubuntu, Linux Mint, dan sebagainya itu eh termasuk distro Linux dan setiap distro itu ada bedanya seperti Ubuntu itu digunakan untuk fleksibilitas UI ataupun Red Hat, Arch Linux itu bisa modify UI-nya gitu. Atau ada juga di sini kita akan memakai Kali Linux ya. Di Kali Linux itu sudah di pre-install banyak tools untuk ujian penetrasi gitu. Dan kebanyakan toolsnya itu adalah tools yang cocok banget nih untuk kalian semua di sini yang udah join nih, yang mau belajar cyber security tools ya seperti itu. Ada banyak di Kali Linux. Oke, next Ji. Oke, langsung aja lah ya. Kita let's get into terminal. Jadi di D2 ini kita akan menggunakan distro Kali Linux lah ya. Oke, next. Oke, yang pertama basic command. Ini paling basic nih ya. Metode command di shell paling basic itu ada PWD atau Parent Working Directory, LS, CD, dan lain-lain. Oke, langsung aja Ji. Next slide. Biar langsung praktek lah ya. Oke, di sini karena share screen-nya agak bermasalah ya saya. Share screen saya bermasalah. Jadi kita gonta-gantian aja untuk prakteknya. Nah, di sini yang pertama ada PWD atau Parent Working Directory. Yaitu komen ini eh, digunakan untuk melihat nih, kita ada directory apa sih? Kita ada di mana sih? Begitu. Contohnya itu lah ya. Outputnya itu slash home. Kita ada di slash home. Dan yang kedua ls atau di sering disebut listed content. Nah, ls itu bisa menampilkan isi directory saat ini. Misalkan isi dari file yang saat ini saya berada itu ada apa aja sih? Di sini outputnya bisa dilihat ada folder Hackpoint dan kali seperti itu. Directory sih lebih tepatnya. Oke, next. mkdir. Oke. Next itu ada mkdir atau disingkat make directory. Nah, di sini komen ini paling tepatnya itu untuk digunakan
membuat directory baru lah ya, atau bisa disebut folder secara sederhana. Misalkan kita mau buat folder bootcamp. Nah, di situ kita cek lagi. Nah, itu ada tuh kan, bootcamp terbuat. Oke, yang kedua ada touch. Nah, touch ini digunakan untuk membuat file baru atau memperbarui stempel waktu file yang sudah ada. Jadi misalkan kita mau membuat eh, teks tentang apa nih, data-data penting gitu kan, .txt itu bisa pakai touch seperti itu. Oke, next. Oke, yang selanjutnya, next aja. Ada history. Nah, history ini digunakan untuk menampilkan daftar perintah yang dijalankan sebelumnya oleh pengguna di terminal. Oke, itu bisa lihat tuh ya, comment history dan outputnya. Di situ kita bisa lihat eh, sebelumnya kita udah ngasih komen apa aja ke terminal. Itu kelihatan di history seperti itu, kurang lebih lah ya. Dan yang kedua ada PS atau proses status. Nah, PS ini digunakan untuk menampilkan informasi yang sedang berjalan di sistem, ya. Karena di Linux itu eh, ada yang namanya file descriptor, gitu ya. Jadi PS ini bisa memanggil ada suatu yang namanya file descriptor menggunakan PS dan kita bisa lihat proses yang sedang jalan begitu. Oke, next di. Oke, selanjutnya ada Neno. Neno itu adalah text editor di Linux. Nah, kalau misalkan di Windows itu namanya Notepad atau Notepad plus plus atau apapun itu. Nah, kalau di Linux itu ada yang namanya Neno. Neno itu eh, fungsinya sama kayak Notepad di Windows. Tapi dia tuh menjalankannya dengan command line interface di Linux, di terminal. Kita jalankan Neno. Misalkan kita mau mengisi eh, file test.txt yang tadi, itu bisa dengan Neno. Terus kita isi misalkan ubah isi file dengan teks apapun gitu. Itu bisa menggunakan Neno. Terus yang selanjutnya ada APT, Advanced Package Tool. Nah, APT ini adalah ini ya, eh, package manager lah. Itu APT itu dia high priority, jadi dia butuh super user dulu, butuh root dulu nih buat menjalankan karena itu bisa menginstal, bisa digunakan untuk menginstal, menghapus, memperbarui dan mengolah paket-paket yang ada di software seperti itu. Misalkan di sini sudo apt update itulah untuk mengupdate selanjutnya. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya ada grep. Nah, grep di sini adalah alat untuk mencari teks dalam file. Misalkan nih, kita mau cari apa nih, teks, yaitu teks lah ya, TEXT di dalam test.txt. Nah, di sini muncul tuh outputnya. Ada, oh ada nih eh, kata teks di test.txt. Oke, seperti itu grab lah kurang lebih. Oke, next ada pipe. Nah, pipe ini serbaguna lah ya. Soalnya pipe ini juga sering digunakan untuk development. Dan kegunaan pipe ini yaitu untuk menghubungkan output dari satu perintah ke input perintah berikutnya. Misalkan nih, ls.l itu untuk melihat perizinan suatu file. Nah, terus dia menghubungkan outputnya ke .txt. Jadi dia akan mengambil eh, perizinan dari file yang ada .txt-nya di akhir seperti itu. Oke, next. Oke, yang selanjutnya ada manual pages. Nah, main ini digunakan untuk menampilkan halaman ya, manual pages atau melihat dokumentasi lah. Misalkan kalian mau lihat nih dokumentasi LS, itu bakalan kelihatan tuh outputnya di situ. Bakalan kelihatan parameternya itu ada apa aja, itu gunanya untuk apa aja, seperti itu. Misalkan mau lihat dokumentasi tools and map, itu bisa pakai main
karena itu untuk digunakan untuk melihat dokumentasi seperti itu. Dan selanjutnya ada redirection yang di bawah itu, yaitu untuk menghubungkan output dari satu perintah ke input perintah berikutnya. Jadi ibarat kayak gini nih. Jadi misalkan si A ini dia lagi ngajar ke si B. Nah, nanti si A ini dia minta eh, dia juga ngebagiin ilmunya ke si C. Seperti itu. Jadi di sini contoh komennya itu history, ada komen redirection, simbol redirection, itu bakalan kelempar ke history user.txt. Maksudnya itu kita akan menjalankan komen history dan hasil dari history itu akan kelempar ke history user.txt. Seperti itu bisa lihat tuh ya. Ada history user hasil dari redirection yang tadi. Nah, redirection ini juga powerful ya, sama kayak pipe. Sering juga digunakan untuk development website seperti itu. Banyak. Oke, Zizi, kita main cepet aja. Oke, yang next ada operator logika. Nah, di sini operator logika ini digunakan untuk merangkai perintah-perintah bersama-sama, sehingga perintah berikutnya dijalankan jika dan hanya jika perintah sebelumnya keluar tanpa kesalahan. Misalkan nih, kita ingin menggunakan Nmap dan setelah itu kita mau menjalankan apa, komen apa lagi. Nah, itu bisa pakai operator logika. Nah, tapi nih, catatan ya, note-nya. Operator logika ini itu jalan kalau misalkan operator sebelumnya itu berhasil. Jadi kalau misalkan ada yang error di sebelumnya, nah maka operator logika ini nggak bakal jalan seperti itu. Nah, contohnya bisa dilihat di image-nya. Sini misalkan kita mau nge-scan website airbnb.com dan setelah itu kita mau mengeksekut komen echo berhasil. Nah, di situ. Nah, dilihat tuh kan ada output nmap-nya. Nah, setelah itu ada echo berhasil. Seperti itu. Bisa dengan operator logika. Oke, Z. Oke, di sini ada use example. Jadi misalkan nih, kita mau menggunakan tools nmap. Lalu hasilnya itu kita lempar ke hasil nmap.txt. Kita mau buat hasil nmap.txt itu isinya hasil scanning dari nmap itu sendiri. Atau bisa pakai NSI juga bisa, ataupun pokoknya tool scanning apapun lah. Misalkan pengen enumerate subdomain begitu. Nah, nanti hasilnya itu dilempar ke hasil nmap.txt. Nah, itu bisa pakai komen ini, pakai redirector seperti itu. Nah, bisa dilihat tuh kan hasilnya ada hasil nmap.txt kayak gitu. Oke, Ji, next. Oke, basic. Nah, sekarang kita mulai ke prakteknya. Prakteknya di sini aja. Jadi misal nih, kita mau membuat struktur directory tentang reporting lah ya. Misalkan kita mau ngasih directory buat report. Nah, di situ tentang website pemerintah. Nah, di dalam directory itu ada hasil scan-nya, scan result. Nah, di situ ada IP address-nya .txt, terus ada openport.txt. Nah, terus ada lagi tuh directory target subdomain. Nah, isinya itu target.txt. Nah, oke. Mungkin kita langsung praktik aja lah ya. Buat tahu nih, use example-nya seperti apa. Oke, gue sih bisa di share screen. Oke. Bisa pindah ya, share screen. Oke, ini masih bermasalah ya? Masih ada ya, teman-teman? Masih ngebug ya? Oke lah, nggak apa-apa kalau ngebug. Oke, jadi kita akan mulai praktek lah ya. Oke, tadi awalnya itu gimana, Ji?
kita pengen ngebuat report dari hasil scanning kita. Oke, kita masuk ke user kali dulu. Oke, ini jelas nggak sih present share screen saya? Agak itu Oh, masih ya. masih Ini terminalnya kelihatan nggak? ke atasin dikit. Atasan dikit. Nah, udah cukup. Oke. Oke, langsung aja kita ke praktek lah ya. Misalkan kita mau membuat file reporting. Jadi misalkan hasil Nmap apa nih? Hasil misalkan Google lah ya. Nah, kita mau buat struktur file dulu nih. Oke, yang pertama kita membuat eh, mkdir. Kita mau membuat directory. Pertama kita lihat dulu nih, main mkdir. Kayak di sini, itu ada parameter apa aja sih? Oke, jadi di sini saya akan memanfaatkan parameter eh, slash p slash p. Ini nggak bisa ya? Oke, jadi di sini kita akan memanfaatkan parameter strip p atau parents. Ini kelihatan nggak? Parents. Kelihatan, kelihatan. Kelihatan. Oke. Jadi kegunaan strip p ini itu kayak membuat silsilah keluarga lah ya untuk foldernya. Seperti itu. Kita akan menggunakan eh, strip p. Seperti itu. Kita quit aja. Langsung aja lah ya. Mkdir /p terus apa misalkan data apa gitu data website jangan website lah, data pemerintah gitu misalkan. Nah, di sini kan ada slash p eh, p nih, ada parameter p. Nah, di sini kita mau ngebuat silsilah apa nih? Misalkan kita mau di situ di dalamnya ada scan result. Terus ada apa lagi? Ada directory eh, target subdomain subdomain. Jadi di directory ini menyimpan scan result dan target subdomain seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah ini kita akan manfaatkan operator logika yang tadi dengan simbol ini. Dan di sini kita akan membuat filenya langsung di sini. Gimana caranya? Kita memanfaatkan touch, comment touch. Dan di sini kita akan menggunakan eh, membuat file ya, di mana yaitu di dat- directory tadi di data pemerintah, pemerintah, seperti itu. Terus slash kita membuat teksnya di mana. Dan di sini kita ngebuat eh, slash scan result lah ya di directory scan result. Nah, di situ kita akan buat IP address.txt. Jadi kita akan membuat file txt di data pemerintah slash scan result slash IP address.txt gitu. Nah, kita membuat lagi nih, di mana di situ lagi data pemerintah lagi. Tapi di sini kita mau tambahin aja lah ya. Di scan result slash apa nih? Kita membuat open port, open port.txt. Kita membuat hasil open port, port apa aja yang terbuka di situ. Kita akan kayak simpan di situ. Nah, terus kita membuat lagi nih di target subdomain. Isinya itu ke data pemerintah lagi, data pemerintah lagi lah, pemerintah slash sekarang di target subdomain. Terus slash kita membuat apa? Misalkan target.txt. Tuh. Oke, sudah berhasil terbuat. Coba ya. Oke, bisa tuh ya kan? Ada hasil direktornya, data pemerintah. Oke, karena ini ada spasi, jadi kita tuh nggak bisa kayak data pemerintah kayak gini nggak bisa, karena di sini ada spasi. Nah, untuk mengakses spasi itu bisa
ditiru aja seperti ini. Ada quote. Nah, kita clear dulu ls. Nah, kita quote lagi. Kita tiru aja. Di situ ada quote data pemerintah. Nah, kita ls lagi. Oke, sudah terbuat lah ya. Scan result sama target subdomain. Kita lihat scan result. Kita ls lagi. Nah, di situ udah terbuat, berhasil terbuat IP address ataupun open port.txt sudah berhasil terbuat. Oke, next lah ya. Next, kita ke target subdomain. Oke, kita coba ya. Change directory to target subdomain. Oke ya, BTW teman-teman ya. Kalau kalian mau change directory, itu pastikan eh, directory itu sama ya namanya, maupun gede kecil. Karena kalau misalnya kayak gini, itu dia error. Kita harus sama persis gitu. Linux harus benar-benar spesifik. Kan target subdomain. Oke, bisa kita ls lagi Maafin. dan muncul target.txt. Kelihatan semuanya? Maafin, mungkin presentasinya bisa dilambatin atau pelan-pelan aja jelasinnya. Karena banyak yang kurang paham dan minta pelan-pelan. Oh, oke oke oke. Kita mulai dari awal aja kali ya. Oke. Jadi kan di presentasi awal tuh ya, kita mau belajar use case dari Linux. Kegunaan komen yang kita udah jelasin tadi itu apa sih kegunaan, contoh kegunaannya? Jadi misalkan kita mau membuat struktur folder tentang hasil scanning lah ya. Hasil scanning apa gitu kan dengan Nmap. Oke, kita dari awal aja. Yaitu kalau misalkan kita mau membuat folder atau directory itu bisa menggunakan mkdir, ya kan? Mkdir misalkan test, test G. Nah, kita coba lagi lihat direktornya dan muncul tuh kan test G. Nah, itu kegunaan dari mkdir. Nah, sekarang kita mau membuat struktur file, yaitu struktur file yang berisi tentang hasil report kita. Nah, karena hasil report ini itu penting untuk kita catat. Ya, ini contoh aja ya, contoh aja. Kita mau membuat hasil eh, kita ngebobol lah, hasil kita ngebobol di Linux. Misalkan kayak gitu. Nah, nah, pertama kita butuh tahu dulu komen mkdir tadi yang cocok itu seperti apa. Jadi kita yang pertama menggunakan main. Main itu digunakan untuk melihat dokumentasi suatu komen. Misalkan main mkdir. Oke, ini sudah terlihat nih ya. Mkdir, make directories. Nah, terus deskripsinya untuk create directories, untuk membuat folder lah. Kalau misalkan mereka ada seperti itu atau nggak ada. Terus dan di sini di dokumentasi ini kita bisa search ya guys, ya teman-teman ya. Nah di sini saya memakai parameter. Jadi di sini ada parameter. Contohnya ini ada strip M, itu mode, itu parameter ya, termasuk parameter. Nah terus ada strip V, strip V dan sebagainya itu parameter semua di sini. Nah sekarang saya ingin manfaatkan eh, yang strip V, strip P atau parents. Nah, jadi parameter ini, saya pelan-pelan ya jelasinnya. Jadi parameter ini digunakan untuk membuat ibarat silsilah keluarga. Jadi misalkan kita mau membuat directory atau folder. Nah, di dalam directory itu mau ada apa aja gitu. Misalkan ada si anak atau si bapak, ibu gitu kan. Membuat silsilah. Seperti itu contohnya. Nah, itu kegunaan dari strip P. Nah, sekarang kita akan menggunakan strip P untuk membuat struktur eh, folder kita, yaitu hasil kita ngebobol sesuatu, misalkan gitu kan. Oke, kita quit. Kita coba nih, mkdir, kita membuat ini, web, pakai parameter p ya, minus p,
Dan kita membuat apa? Kayak di sini udah ada yang udah jadi nih ya, komen yang udah jadi. Tapi kita mulai dari awal aja, yaitu slash p. Kita membuat silsilah keluarga. Jadi misalkan nama direktornya itu apa nih? Website eh, sekolah gitu. Sekolah. Nah, kita cara membuat silsilahnya itu bisa dengan slash, lalu buka kurawal, tutup kurawal. Nah, di dalam kurawal itu kita bisa isi dengan apa nih? Kita membuat silsilah apa? Di dalam folder website sekolah itu kita membuat apa di dalam situ. Nah, misalkan yang tadi kita mau membuat apa ya? Nama siswa gitu. Data siswa lah ya. Data siswa. Terus membuat apa lagi? Misalkan eh, ranking siswa. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita enter nih. Sudah nih, mkdir eh, strip P, website sekolah, dan ini. Jadi di sini artinya komen ini kita jelasin pelan-pelan ya. Mkdir itu digunakan untuk membuat folder atau directory. Nah, strip P itu digunakan untuk membuat parent atau ibarat istilah silsilah keluarga. Nah, cara ngebuat silsilah keluarga itu kita bisa buat dengan strip terus pakai kurawal untuk tahu nih di dalam directory itu ada apa aja. Nah, di sini saya mengisi ada data siswa dan ranking siswa. Kita coba lihat ya dengan ls. Nah, ls ini digunakan untuk menulis directory yang ada. Nah, bisa lihat tuh ya, ada directory website sekolah tuh bisa kita yang berhasil kita buat dari komen yang ini. Nah, kita coba lihat lagi di website sekolah. Oke, karena website sekolah itu ada spasi ya, itu bisa dilihat ada spasi, website spasi sekolah. Jadi kita nggak bisa kayak change directory website sekolah. Itu nggak bisa karena Linux itu berbeda ya Kak, di terminal lain. Jadi kita kalau mau ke direktor yang ada spasinya, itu bisa menggunakan website, bisa kayak gini, set backslash, ataupun bisa pakai quote ya. Yang di sini kita bisa tiru aja. Quote itu ini, quote. Misalkan quote itu ini ya, data pemerintah misalnya kayak gitu. Nah, karena di sini kita mau membuka hasil direktor yang tadi kita buat, kita bisa tulis yang ada di hasil LS tadi, website sekolah. Oke, jadi berhasil. Jadi kita lihat lah ya, isi dari website sekolah tadi ada apa aja. Oke, udah terbuat tuh directory atau folder data siswa dan ranking siswa. Ini kelihatan kan? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Mungkin Oke, bisa agak digedein dulu terminalnya. oke, oke. Kita gedein ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Sedikit. Sedikit kanan. Gimana? Buzi? Kayak sebelumnya. Kayak sebelumnya. Gimana, Buzi? Udah. Udah ya? Udah. Oke, kita bisa lihat lah ya. Hasil dari komen tadi, yaitu mkdir, kita membuat file directory, kita memanfaatkan parameter eh, strip P, itu digunakan untuk membuat eh, suatu silsilah seperti itu. Nah, buat silsilahnya itu yang pertama kita cantumin dulu nih nama dari foldernya, yaitu website sekolah seperti itu. Nah, terus membuat silsilahnya itu bisa dengan slash terus pakai kurawal di sini, yang di sini website sekolah. Nah, kita mau ngisi apa nih? Misalkan data siswa, ranking siswa. Nah, itu udah terlihat nih ya kan di LS yang ini. Data siswa dan ranking siswa. Nah, sekarang nih kita mau eh, membuat suatu file di dua folder ini.
yang berisi misalkan di data siswa ada apa aja nih? Ada data si Gozi, misalkan gozi.txt, itu datanya gimana tentang perilaku Gozi misalkan. Nah, terus ada ranking siswa. Di ranking siswa itu ada data gozi.txt lagi, algozi.txt. Nah, itu isinya tentang eh, apa ya? Prestasi Gozi selama di sekolah kayak gitu. Oh, ini yang coret-coret siapa nih ya? Mungkin bisa dihapus dulu yang coret-coret. Mbak Gozi dikondisikan mungkin. Oke, oke. Oke, lanjut aja lah ya, sambil lanjut. Jadi oke, kita udah berhasil membuat dua directory. Oke, selanjutnya kita mau membuat suatu file di directory itu. Nah, caranya gimana? Kita memakai eh, command touch. Bentar, saya clear dulu. Clear. Ini kelihatan nggak nih? Touch. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Oke, touch. Nah, touch ini yang sudah kita jelaskan tadi ya di slide, itu digunakan untuk membuat suatu file baru. Nah, kita lihat dulu nih. Touch. Eh, kita main dulu ya. Kita mau lihat dokumentasinya dulu. Sedikit-sedikit itu seperti apa touch dan touch. Oke, touch di sini digunakan untuk change file timestamp dan description itu untuk mengupdate access modification time instant current time. Jadi pokoknya itu intinya nih ya, touch itu digunakan untuk membuat file seperti itu. Oke, di sini kita akan buat di dalam data siswa ini. Yang pertama di data siswa dulu ya. Kita mau membuat eh, teksnya dari siswa, misalkan algozi.txt. Oke, gitu caranya kita memakai comment touch. Lalu kita kasih nama, misalkan kita mau membuatnya di mana, misalkan di eh bentar, saya CD awal dulu ya. Oke, kita berada di awal nih. Ada di website sekolah, ada tuh. Yang buatnya di sini aja. Cara buat ya, bentar saya clear dulu. Kita menggunakan touch. Nah, di sini kita mau ngebuatnya itu di mana? Misalkan di directory tadi di website sekolah. Nah, tinggal ketik touch, lalu kita ketik mau dibuat di mana. Misalkan di website sekolah. Terus di situ kita mau buat di tadi apa namanya? Hasil ini ya, data siswa. Bentar, saya ke website sekolah lagi. Sekolah LS data siswa. Oke, kita mau buat file. Langsung aja data touch di directory website sekolah. Lalu slash data siswa, data siswa. Lalu dalam itu kita membuat tag txt dari eh, siswa Algozi. Misalkan Algozi, misalkan Gozi lah ya, gozi.txt. Nah, di situ. Mau search file directory. Oh, oke. Touch dari data siswa gozi.txt. Oke, udah berhasil kita buat. Kita ls lagi. Terus kita ke change directory ke data siswa coba ya. Data siswa. Kita clear dulu. Kita ls lagi. Oke, kelihatan tuh. Gozi.txt. Nah, misalkan kita mau ngedit lagi nih. Tentang gozi.txt. Kita nano aja. Jadi, saya ulangi lagi ya. Nano ini, atau bisa kita sebut text editor di Linux, itu berguna sebagai kita ngedit file. Kayak misalkan di Windows. Kalau misalkan di Windows itu dia open with Notepad atau Notepad++ atau yang lain. Nah, kalau di Linux itu bisa menggunakan Nano. Atau aslinya tuh bisa pakai tools lain selain Nano ada. Tapi untuk belajar dulu ya, untuk dasar-dasar dulu, kita memakai Nano. Nah, di sini Nano gozi.txt. Sekarang kita mau ngedit Gozi. Nah, kita udah masuk nih di GNU Nano.
Misalkan kita mau ngisi apa nih? Mau Algozi nya prestasi selama sekolah. Terus bla bla bla. Isinya seperti itu. Terus misalkan skor GPA akhir misalkan berapa gitu kan. 7,2 GPA akhir. Oke, cara nge-save-nya bentar, biar supaya jelas aja. Di sini bisa terlihat ada UI Ctrl X ataupun yang lainnya. Untuk nge-save-nya kita mencet Ctrl X aja. Ctrl X dan di sini chat yes aja dan enter. Oke, kita coba cek apakah sudah berhasil perubahannya. Nah, untuk ngeceknya kita memakai komen cat, bukan kucing ya. Cat itu untuk uh, melihat isi file, kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba nih, cat gozi.txt. Nah, bisa lihat tuh ya outputnya. Algozi prestasi selama sekolah, bla bla bla. Terus GPA akhirnya 7,2 tinggi gitu kan. Gozi. Oke, seperti itu. Kita udah berhasil membuat uh, file seperti itu. Oke, lanjut. Apalagi kita coba. Oke, kalau misalkan teman-teman mau change direktornya ke direktor sebelumnya, itu bisa dengan eh, cd terus titik dua. Itu kan kita udah berhasil ke direktor sebelumnya. Oke, sekarang kita mau buat file nih di ranking siswa. Tapi kita mau ini nih ngebuat file sekalian dua, dua sekaligus file. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi, touch di sekarang ranking siswa ya, ranking siswa. Nah, terus kita mau buat apa? Misalkan ranking siswa yang juara satu gitu, satu txt, satu txt. Terus kita membuat lagi nih, bisa membuat lagi aja di sini. Misalkan di ranking siswa ada juara dua txt. Kita enter, kita cek lagi. Eh, Bentar, kita clear dulu. Kita change tuh, kita change directory ke ranking siswa, ranking siswa. Kita coba ls. Oke, sudah berhasil kebuat dua file yang dengan tadi. Jadi Touch itu bisa eh, membuat dua file sekaligus dengan eh, quote juga bisa seperti itu. Nah, kita mau mengeditnya pakai Neno lagi. Misalkan Neno juara 1.txt. Kita mengisi apa gitu kan Algozi, terus ada Raihan, terus ada siapa lagi? Dan siapa nih yang ngisi nih? Agna, kalau ya bisa bebas pokoknya. Kita save aja. Oke, kita lihat lagi dengan perintah comment cat. Kita lihat lagi nih ya. Juara 1.txt. Oke, udah terlihat tuh kan outputnya Algozi, Rehan. Nah, klik sudah terlihat outputnya. Oke, kita back dulu. Kita lihat lah ya. CD. Oke, di sini sudah terbuat website sekolah, misalkan. Nah, di situ kita ke website sekolah. Karena ini spasi, jadi kita mengikuti nama direktori tersebut. Misalkan website sekolah. Sekolah. Dan harus sama nih ya. Ini kan haknya ada dua nih. Kita harus sama juga nama dengan nama direktornya. Kayak kita ls lagi. Ada dua nih direktor lagi. Ada data siswa dan ranking siswa yang kita sudah buat tadi. Oke, kita clear dulu. Misalkan kita mau ke data siswa. Siswa. Kita ls lagi. Itu udah terbuat gozi.txt. Nah, isinya itu seperti ini. Oke, kita coba lagi di directory berikutnya, yaitu ranking siswa yang kita sudah buat. CD ranking siswa lah. Kita ls.
Oke, di situ sudah kita buat dua folder ya, yang kita udah buat sekaligus. Kalau kita cat salah satu misalkan juara satu, satu txt itu udah tertulis ada Gozi, Ryan dan sebagainya seperti itu. Oke, oke mungkin untuk praktek seperti itu dulu ya. Kita bisa langsung kembali ke slide Gozi seperti itu. Gimana, Gozi? Oke, kembali ke slide. Iya. Oke, tadi. Oke, ini yang sudah kita buat ya. Di sini perintahnya itu kita membuat struktur file website pemerintah, tapi kita ganti dengan website sekolah, data website sekolah. Nah, aslinya tadi saya mau buat strukturnya itu di satu komen doang. Tapi karena mungkin teman-teman ada yang bingung lah ya, jadi kita ngebuatnya pelan-pelan aja gitu. Kayak sudah selesai lah ya praktek yang ini. Kita next aja. Gozi. Oke, ngebahas terminal. Oke, kita kan udah praktek nih use case-nya. Contoh perintahnya Linux itu. Nah, jadi di Linux terminal atau Linux konsol ya sering disebutnya. Linux konsol adalah konsol sistem internal pada kernel Linux. Jadi konsol ini bisa berinteraksi dengan kernel atau sistem inti dari Linux. Nah, ada juga tuh namanya sistem konsol. Nah, sistem konsol ini adalah perangkat yang menerima semua pesan dan peringatan kernel yang memungkinkan login dalam mode pengguna tunggal. Nah, jadi di Linux itu ada beberapa user lah ya. Soal kita mau buat user checkpoint itu bisa, atau mau pengen ngebuat user eh, baru gitu juga bisa. Pokoknya eh, setiap user itu ada tingkat permisinya, tingkat izinnya seperti itu. Nah, kurang lebih terminal itu adalah eh, kegunaannya itu untuk memerintahkan kita ke kernelnya, kernel Linuxnya. Kita mau ngapain seperti itu. Oke, next, Guzi. Oke, next. Kita bakalan bahas lebih advance lagi. Mungkin jangan bingung dulu ya. Mungkin yang bingung bisa tanya di Q&A aja nanti. Oke, kita lanjut. Guzi. Oke. Permission and file management. Kenapa wajib tahu? Jadi permission dan file management itu yang saya bilang tadi itu adalah eh, salah satu keamanan Linux. Jadi kenapa wajib tahu? Karena itu Linux itu memiliki fondasi keamanan sistem yang bisa mengontrol siapa aja yang baca, siapa aja yang nulis, dan siapa aja yang bisa eksekusi. Jadi misalkan nih, kita di Linux ada dua user, ada dua pengguna. Nah, pengguna yang ke satu itu adalah owner atau user awal gitu. Nah, si pengguna satu itu memiliki akses baca, tulis, eksekusi. Nah, karena dia ownernya ya kan. Tapi aslinya bisa pengguna satu itu bisa dijadikan bisa hilang eh, apa permisinya, izinnya juga bisa hilang. Jadi Linux itu lebih percaya sistemnya lah ya. Seperti itu. Dan misalkan pengguna dua nih, pengguna dia dua itu cuma bisa baca suatu file. Nah, itu kegunaan dari file management. Karena misalkan pengguna dua itu pengen ngeliat, pengen ngeksekusi file tertentu gitu. Itu ada permisinya, ada izinnya dulu gitu. Nah, yang kedua itu mencegah akses tidak sah, menjaga kerahasiaan dan integritas data sensitif. Nah, karena Linux itu dia lebih mengarah ke file descriptor, saya ngomong file descriptor terus ya. Jadi file descriptor itu intinya tuh semua file Linux itu adalah integer. Nah, setiap integer itu
ada value-nya, ada eh, output-nya lah gitu. Nah, di sini file management itu bisa kita atur dengan komen yang nanti kita bahas seperti itu. Oke, yang ketiga, mencegah eksekusi malicious code. Nah, ada banyak tuh di Linux proses zombie ataupun apa ya, privilege escalation lah ya. Itu kadang terjadi karena kita salah mengkonfigurasi file. Itu juga bisa. Jadi, kita harus tahu permission dan file management supaya kita bisa mencegah eh, hal yang tidak diinginkan kayak mungkin bug privilege escalation atau bisa dilihat tuh serangan lainnya di CVE 2025 tuh ada seperti itu. Jadi itu kita wajib tahu tentang permission dan file management. Oke, tapi kita jelasinnya dasar-dasar aja ya. Lah. Oke, next Guzi. Oke, jadi apa itu permission dan file management lebih tepatnya? Nah, kedua sistem ini itu yang mengatur akses file dan directory dan memastikan keamanan dan pengelolaan data yang efektif. Nah, izin menentukan siapa yang dapat membaca, menulis, dan menjalankan file atau folder. Nah, misalkan di gambar ini kita mau membuat pengguna baru, misalkan Hackpoint di sini. Itu bisa menggunakan user mode dengan parameter AG, sudo, Hackpoint. Nah, terus yang kedua tuh, CHSH itu, yang di dua itu, nah itu digunakan untuk membuat Hackpoint ada di grup super user sudo. Jadi Hackman bisa mengakses komen sudo yang digunakan untuk eh, memberikan izin yang tertinggi sudo. Sudo itu super user do ya. Misalkan super user melakukan apa seperti itu. Misalkan apt tadi sudo apt update itu bisa dengan sudo. Nah, yang ketiga tuh grep sudo itu tuh bisa terlihat lah ya dari user hackpoint tadi, pengguna hackpoint tadi itu memiliki akses ke sudo di lebih tepatnya itu semua akses itu ada di directory etc/group. Jadi grup itu menyimpan segala binary atau ya perizinan gitu lah. Nah, di situ sudah terdapat hackpoint selain kali seperti itu. Nah, jadi permission dan file management ini juga harus kita pelajari karena itulah ya, permission dan file management. Oke, next aja. Oke, di sini udah mulai advance nih ya. Udah mulai naik level nih. Jangan bingung dulu. Jadi di sini yang pertama di permission dan file management ini ada konsep nih. Ada konsep dasar dulu. Ada konsep dasar UGO dan RWX. Oke, yang pertama itu ada UGO, Ugo. Jadi UGO itu adalah jenis entitas pengguna. Ada owner, group, dan others. UGO. Disingkatnya UGO. Nah, user atau owner itu adalah pemilik suatu file yang kita jalankan, misalkan kali yang tadi, atau root. Nah, itu contoh dari pemilik folder. Mereka punya akses yang paling tinggi, seperti itu. Nah, yang group, yang G, yang G, itu kelompok pengguna yang memiliki izin tambahan. Misalkan kayak proses yang sedang berjalan, itu adalah entitas. Itu contoh entitas juga, misalkan proses gitu kan. Itu contoh grup. Dan ada others. Others itu pengguna lain yang bukan pemilik dan bukan anggota grup. Nah, biasanya ini di others ini nih, yang sering di miskonfigurasi lagi. Karena kalau misalkan others ini dia memiliki eh, akses yang paling tinggi, bisa jadi itu eh, krusial ya, bisa jadi fatal. Karena permission file yang tinggi itu bisa mengakses semua folder yang ada di Linux kita. Dan karena Linux itu ya yang bodo amat yang penting sudo gitu kan. Kita bisa menghapus Linux itu sendiri karena sudo gitu kan. Itu bisa juga. Oleh karena itu eh, file dan permission ini perlu kita tandai lagi ya. Itu juga penting di konsep Linux. Apalagi di cyber security. Perlu kita eh, apa lihatkan lagi file manajemennya seperti apa, seperti itu. Oke, next ada RWX.
Nah, itu adalah jenis izin untuk entitas penggunanya. Misalkan yang pertama R, itu read membaca. Value-nya itu bisa R atau 4. 4 itu file buat permission level ya, permission level buat membaca. Jadi dengan izin membaca ini, dia bisa melihat isi file dan bisa melihat daftar isi foldernya seperti apa. Dan yang selanjutnya ada W atau write, menulis lah ya. Itu value-nya untuk melakukan perubahan itu bisa W ataupun eh, 2, value 2. Jadi misalkan nih, kita mau mengubah dengan value 6 nih, 5 6. Berarti dia bisa membaca dan menulis karena value-nya itu 6. Jadi kan read itu kan bisa R atau 4. Nah, menulis itu bisa W atau 2. Jadi kalau misalkan perizinannya itu misalkan nih di grup itu 6 value-nya. Nah, itu berarti si grup ini dia bisa punya hak akses untuk membaca dan menulis isi folder ataupun struktur folder dia bisa melihat. Nah, yang terakhir itu execute. Execute itu bisa punya akses ya, punya akses untuk menjalankan file atau program lah ya, atau script misalkan .py seperti itu. Dan juga bisa masuk melintasi folder. Oke. Jadi dari LWX ini izin yang paling tinggi itu adalah 7 ya. Karena 4 tambah 2 tambah 1 7. 5 6 7. Jadi misalkan nih ada pengguna UGO yang bagian grup tuh, grup. Nah, dia tuh kalau kita cek lagi permissionnya, dia tuh value-nya 7. Berarti si grup ini dia memiliki eh, hak akses untuk RWX semuanya, bisa melihat, menulis, ataupun menjalankan file, ataupun dia bisa masuk melintasi folder seperti itu. Nah, biasanya ini eh, paling bahaya nih ya kalau 7 itu. Kalau misalkan ada pihak yang aslinya nggak boleh gitu kan, perizinannya itu nggak boleh gitu. Terus tapi di Linux itu dia ada izin eh, RWX-nya itu 7. Itu bisa diperhatikan lagi seperti itu. Oke, Gozi, next. Next aja. Oke, di sini melihat izin file. Oke, ini jangan bingung dulu nih ya. Oke, jadi melihat izin file. Misal melihat izin file itu dengan ls tadi, list directory, dengan menggunakan parameter strip L. Itu bi- itu gunanya itu parameter untuk melihat izin suatu file. List izinnya itu seperti apa. Misalkan kita mau melihat izin dari file hasil.txt. Nah, itu outputnya bisa dilihat tuh ya di kanan atas, ls strip L hasil.txt. Nah, itu outputnya itu nih apa nih? Bingung gitu kan. Jadi misalnya nih, hasilnya itu eh, lihat ke kiri dulu lah ya. Misal hasilnya dr wxr strip xr strip strip. Nah, ini apa nih? Jadi yang karakter pertama yaitu D itu adalah tipe file. Tipe file itu directory ataupun strip itu file ya. Strip itu file atau L link simbolik dan lain-lain. Bisa lihat dokumentasi lah ya. Dan di sini eh, outputnya itu D. Jadi dia adalah directory. Nah, nah, tiga karakter berikut ya, RWX itu adalah izin untuk user. Coba gue sih balik lagi ke sebelumnya, slide sebelumnya. Oke, bisa kita lihat tuh ya, RWX, read, write, execute, melihat, membaca, dan menjalankan. Nah, reaksi ini value-nya itu bisa R atau 4, eh, R, W, X, seperti itu. Coba lagi, gue sih selanjutnya. Oke. Nah, karena hasil tiga karakter pertama ini RWX, semuanya ada nih, RWX. Nah, jadi
permission untuk user atau ownernya itu memiliki hak akses untuk semuanya, bisa melihat, bisa menulis, bisa mengeksekut juga bisa seperti itu, melintasi folder juga bisa. Nah, tiga karakter selanjutnya setelah RWX yang tadi itu ada R strip X. Nah, ini ada value yang hilang nih. Ada eh, yang ada tuh R cuma sama X doang. Nah, artinya apa? Eh izin selanjutnya ini itu untuk grup lah. Karena UJ itu kan ada user, group, dan others. Nah, berarti izin untuk grup di sini cuma bisa melihat dan menjalankan, nggak bisa menulis file tersebut. Karena value-nya itu strip X. Jadi ada yang hilang tuh, W-nya nggak ada. Kalau di sebelumnya kan ada tuh RWX, D, RWX. D itu untuk eh, tipe file seperti apa, misalkan D directory. Nah, berarti ini ada nih, file itu directory, RWX itu untuk izin usernya, itu tingkatnya seperti apa, ada permission apa aja. Nah, di situ udah bisa akses semuanya untuk user. Nah, tiga karakter selanjutnya, yang RX itu izin untuk grup, untuk mengguna grup grup seperti itu. Nah, di situ grup itu cuma punya akses untuk melihat dan mengeksekut file doang. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih, tiga karakter selanjutnya yang muncul cuma R doang, membaca. Itu izin untuk others. Jadi itu berurutan lah ya. Tiga karakter pertama itu untuk user atau ownernya. Nah, tiga selanjutnya itu untuk group. Nah, tiga selanjutnya itu untuk others. Nah, sekarang tuh di others ini cuma ada R doang nih. Atau cuma bisa membaca doang. Jadi dia nggak bisa menulis ataupun eh, mengeksekut filenya seperti itu. Itu untuk melihat izin file. Bisa lihat di samping ls sleep R itu digunakan untuk melihat perizinan. Misalkan kita mau lihat nih, siapa sih yang bisa mengakses hasil .txt. Nah, itu lihat tuh. Yang pertama tuh strip asli, artinya itu tipe file. Karena kalau strip itu maksudnya file ya. Tipe file itu file. Di sini .txt. Nah, selanjutnya itu tiga karakter selanjutnya itu perizinan untuk owner atau user. Nah, di situ value-nya itu RW strip yang di kanan atas tuh ya. R RW strip. Artinya itu untuk user dia cuma bisa eh, membaca dan menulis, nggak bisa execute. Dan tiga karakter selanjutnya itu R dan strip strip itu selanjutnya berarti izin untuk group dan others itu perizinannya cuma bisa melihat. Nah, khusus untuk owner karena RW membaca dan menulis, jadi dia punya akses untuk membaca dan menulis. Seperti itu bedanya. Nah, itu untuk melihat perizinan file. Oke. Itu yang di bawahnya lagi tuh ada ls LE, parameter LE. Nah, di situ digunakan untuk melihat eh, perizinannya, semua perizinan. Di situ ada file apa gitu. Nah, bisa lihat tuh ya. Total 360 folder directory yang ada di Linux. Nah, itu yang pertama itu untuk perizinannya, perizinannya, perizinan, perizinannya. Nah, yang kedua itu ada proses ID-nya itu yang di kanan tuh. Gozi, mouse-nya. Di kanan bawah Gozi. Nah, ya di situ. Nah, ya. Nah, itu kan bisa lihat tuh kan. Yang pertama itu adalah perizinannya. Yang kedua itu proses ID-nya. Yang kedua itu eh, nama usernya seperti itu dan lain-lain. Oke, Gozi bisa next aja. Oke, kita kalau mau mengubah nih izin file. Misalkan kita mau mengubah owner, orders, dan grup nih. Kita bisa mengubah langsung nih. Tapi itu menggunakan sudo ya, supervisor dulu. Jadi kita eh, nge-switch ke mode root. Artinya kita memiliki akses yang tinggi begitulah. Nah, cara mengubahnya itu ada dua cara. Ada
dengan cara simbolik atau symbolic mode itu bukan 7 bla bla bla, itu kita lebih misalkan pengen menambahkan si UGO. Nah, misalkan nih, chmod. Kita kalau mengubah itu menggunakan chmod, change mode gitu lah ya. Nah, kita mau mengubah mode apa nih? Mengubah perizinan apa? Atau menambah apa nih? Misalkan nih, kita mau menambahkan izin eh, membaca untuk user. Itu bisa dengan komen chmod u plus w, artinya tuh izin user ditambahkan perizinan membaca atau read. Selanjutnya itu kita mau nambahin di file apa nih? Misalkan nih di file.txt itu digunakan untuk menambahkan izin atau izin tulis untuk owner seperti itu. Dan bisa di samping tuh ya, itu ada fungsi comment chmod, chmod gitu ya. Dia di case ini kan di sini ada UGO ya, user, group sama others. Nah, di kanan atas itu gue sih coba musuh di lirik. Nah, di situ di yang pertama itu ada komen chmod o plus w. O plus w itu maksudnya kita mau menambahkan izin ke others. Dan kita mau menambahkan izin misalkan membaca write. Nah, bisa dengan plus W. Nah, selanjutnya itu kita mau mengizinkannya itu di file mana? Seperti itu. Bisa di hasil.txt. Nah, kita lihat lagi nih. Apakah sudah berhasil ya kan? Untuk orders. Oke, kita bisa lihat lagi tuh. Kita lihat perizinnya lagi. ls strip l hasil.txt. Itu bisa tuh kan. Jadi karakter pertama itu rw. Itu untuk user. Selanjutnya, tiga karakter selanjutnya untuk eh, grup ya. Iya, grup. Dan selanjutnya itu yang terakhir tuh, yang RW strip itu. Nah, itu perizinan untuk others. Nah, berhasil kita tambahkan yang awalnya dia nggak ada izin untuk menulis. Nah, kita tambahkan menggunakan chmod, chmod ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita bisa mengubah izin file dengan metode numerik, octal atau absolute mode. Nah, di sini beda ya. Walaupun beda tapi fungsinya tetap sama. Yaitu misal komennya itu yang di bawah tuh, Ji. Yang image yang kedua. Saya delete tuh maksudnya. Yang kedua tuh di bawah. Nah, ya di situ itu ada komen chmod 755 hasil.txt. Maksudnya apa? Jadi di sini kita mau mengubah izin file. Misalkan nih, yang yang pertama itu UGO. Kan UGO itu ada tiga kata nih ya. UGO ada tiga. Nah, di sini di satu eh, kata itu kita mau nambahin perizinan value-nya apa? Karena eh, coba gue sih back lagi biar jelas nih. Back, back lagi, back lagi, Ji. Oke, oke. Jadi RX itu bisa value-nya itu 4 2 1. Nah, kalau misalkan di total-total itu ada 7. Maksudnya eh, value 7 itu, angka 7 itu memiliki akses paling tinggi. Jadi misalkan 755, 7 itu, 7 yang pertama itu untuk value user. Ataupun misalkan nih 744, yang 4-nya itu berarti dia cuma bisa perizinan untuk melihatnya doang. Dia nggak bisa menulis ataupun menjalankan file. Ataupun ada 6 nih, 4 tambah 2 kan 6. Berarti itu eh, si pengguna itu kalau misalkan dia perizinannya itu tingkatnya 6, berarti dia bisa menulis ataupun membaca seperti itu. Kayak balik lagi, Ji. Balik lagi. Kayak seperti itu, metode numeriknya seperti itu. Nah, bisa lihat di kanan tuh ya. Contohnya itu chmod 755. Nah, yang pertama itu 7. Berarti dia
mengubah izin file dari user memiliki akses paling tinggi 7. Bisa membaca, bisa melihat, bisa execute, dan melintasi folder itu juga bisa. Karena levelnya itu 7. Dan selanjutnya 55. Nah, lima-limanya itu untuk izin group dan orders. Karena UGO kan berurutan. Jadi yang pertama itu untuk user, yang kedua itu untuk group, yang kedua itu untuk orders yang lainnya. Seperti itu. Nah, bisa lihat tuh hasilnya ya kan. Kita cek lagi. LS strip L. Terus hasil.txt. Itu bisa lihat tuh kan. Tiga karakter pertama RWX itu ada semua. Jadi user eh, owner itu punya hak akses paling tinggi karena ada semua RWX. Dan tiga karakter selanjutnya itu cuma bisa eh, 5, itu value cuma 5, jadi dia cuma bisa membaca dan mengeksekut doang. Itu bisa lihat tuh kan, W-nya nggak ada gitu. Duh, ini dulu lah ya. Gozi, next slide. Oke. Nah, best practice dan implikasi keamanan. Nah, jadi untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Di file permission ini, kita harus tahu nih, tiga konsep ini. Yang pertama itu principle of least privilege, yaitu artinya memberikan izin seminimal mungkin yang diperlukan untuk suatu proses atau user menjalankan tugasnya. Kita harus need to know basis. Jadi misalkan user kita, karena kita user, kita ownernya, kita memiliki hak akses paling tinggi, atau grup atau others, mereka nggak boleh melihat file ataupun seperti itu. Kita harus tahu prinsipnya itu awalnya gimana. Kita harus tahu eh, izinnya itu seperti apa, seperti itu. Nah, yang kedua itu hindari CHMO 777. Nah, CHMO 77 ini bisa digunakan untuk semua pengguna UGO itu memiliki hak akses paling tinggi, yaitu 7 ya kan. Dia bisa melihat, meng, membaca, bisa melintasi foldernya atau mendelete folder itu juga bisa. Karena dia memiliki akses tingkat ketujuh. Nah, nah oleh karena itu CHMO 77 itu bisa membuka akses penuh untuk siapa aja, untuk user, grup ataupun orders yang lainnya. Yang harusnya eh, nggak suatu pengguna tertentu yang punya eh, yang bisa mengakses sesuatu, tapi karena CHMO 77 ini dia membuka aksesnya untuk semua gitu. Dan itu sangat berbahaya dan harus dihindari di production seperti itu. Misalkan mau eh, mendeploy aplikasinya seperti itu. Nah, itu kalau bisa tuh harus dihindari juga tuh CMO 777. Dan yang terakhir tuh melakukan audit atau VIM untuk memantau perubahan izin atau kepemilikan file kritis. Atau bisa juga dengan komen lah ya, bukan dengan audit atau VIM dong. Oke, next Gozi. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang forensik atau detection. Ini lebih mungkin lebih tinggi lagi nih ya, lebih membangunkan lagi gitu, kalau bisa dibilang ya. Karena forensik ini akan berkaitan dengan blue team. Coba next, Guzi. Oke, oke, kita akan bahas tiga tiga komen, tiga komen dong. Tiga prinsipal sih, lebih tepatnya, yaitu timestamps, timestamps, a time, m time, dan c time. Ini kurang di situ. C time maksudnya. Kayak maksud ketiga itu, yang pertama ada A time, access time. Nah, A time ini itu adalah proses yang digunakan untuk melihat nih, terakhir diakses dan dibaca. Bisa dilihat tuh kan, LSL itu bisa lihat tuh kan, ada kapan tuh, Juli 1 di 2024 atau Juli 1 kapan gitu kan. Bisa lihat di kanan tuh kan. Coba sih mouse-nya.
di paling kanan tuh. Nah ya, di situ bisa lihat tuh kan ada Dash Joule kayak gitu. Itu yang di kanan lagi. Nah, di situ ada tuh 2024, Dash 25 2024. Nah, itu termasuk access time. Itu kapan terakhir kali aksesnya dibaca ataupun diakses lah gitu. Oke, yang kedua itu ada M time, modification time. Di situ kita bisa melihat terakhir kali diubah isinya. Di situ kan terakhir diubah itu Desember 29 2024 misalkan. Kita bisa melihat terakhir kali dia diubah isinya. Dan terakhir ada si time, change time atau kapan pokoknya change time. Nah, change time itu untuk melihat nih terakhir metadata file diubah seperti itu. Itu termasuk end time juga ya. Izin atau kepemilikan itu bisa dilihat tuh kan LS LU seperti itu. Misalkan Juni 30 di jam berapa dia mengubah filenya seperti itu. Nah, pokoknya ketiga ini itu sering digunakan untuk forensik atau melihat log-log lah seperti itu. Karena tugas Blue Team itu kan melihat dan memantau lah, memantau apa sih yang sedang terjadi sebelumnya. Seperti itu. Itu bisa dengan A time, M time, dan C time begitu. Oke, ketiga ini kita bisa melihat lah yang terjadi sebelumnya itu ada apa aja sih? Ini kapan sih folder ini dibuka? Ini kapan sih folder ini dihapus, dimodifikasi? Itu kita bisa lihat eh, dengan eh, A time, M time, dan C time. Dan ini juga berfungsi untuk memantau juga lah gitu. Oke, next sih. Oke, kita mulai dig down. Kita akan coba menggali lebih dalam lagi. Dan kita akan melihat di situ ada apa aja sih. Oke, di dalam Linux itu ada yang namanya yang pertama file descriptor. Yang saya udah bilang terus nih ya, file descriptor. Nah, terus yang kedua ada system D versus init. Ataupun ada juga tuh namanya command proc. Atau lebih tepat itu eh, directory yang menyimpan binary. Itu ada proc, dev, sys. Nah, kita akan bahas ketiga itu semua. Seperti itu. Nah, langsung aja next slide. Oke. Yang pertama, apa itu file descriptor? Oke, di Linux nih, file descriptor itu adalah angka kecil atau integer yang mempresentasikan semua yang dibaca ataupun ditulis. Yang termasuk socket, pipe, device, dan lain-lain. Jadi intinya gini, semua itu adalah file. Dan setiap file itu adalah nomor atau integer. Oke, next dulu. Nah, jadi file descriptor itu ada tiga proses yang melibatkan. Yaitu yang pertama ada standar input, stdin. Biasanya nih tiga proses ini digunakan di bahasa pemrograman C ya. Kalau kalian tahu yang pernah belajar. Jadi ada tiga proses. Yang pertama standar input yang bernilai 0 dan standar output bernilai 1 dan standar error yang bernilai 2. Nah, tiga proses ini itu biasanya digunakan ketika kita menulis mengetik komen. Misalkan nih kita mau melihat isi file itu dengan cat misalkan cat hasil.txt. Nah, itu cat itu kalau saya nggak salah ini itu adalah standar output yang nilainya itu 1. Nah, itu kurang lebih itu rangka ini itu seperti yang di kanan tuh kan. File descriptor 012 dia mengambil dari table file descriptor dan sebagainya. Karena itu ada di kernel space. Dan file descriptor ini dia memanggil dari kernel langsung seperti itu. Karena Linux itu kan terbuat dari kernel gitu kan kebanyakan. Kayak sebuah file sistem khusus yang menyimpan seluruh informasi mengenai proses proses yang berjalan pada sistem informasi, sistem operasi. Kayak pokoknya file descriptor itu yang menyimpan seluruh informasi mengenai proses-proses lah ya, yang berhubungan dengan kernel atau sistem inti Linux. Kurang lebih seperti itu tentang file descriptor. Oke, next Guzi.
Contohnya ini ya, inilah ya. Kita mau melihat file cat. Nah, maksudnya komen di kanan itu eh, dia akan membaca input dari file input.txt, lalu dari hasil.txt nih, bukan file input. Sorry. Jadi dia akan baca input dari hasil.txt dan menulis outputnya ke file output.txt dan mencatat kesalahan ke error log. Jadi gini, misalkan nih kita mau melihat hasil.txt. Nah, kita mau pindahkan hasil eh, membaca file tadi ke file output.txt. Nah, kalau misalkan ada error, itu bisa menggunakan fd yang kedua. Jadi dua, kita menggunakan redirector lagi. Jadi kalau misalkan ada error, itu bakalan eh, semua tercatat di error.log, file error.log. Seperti itu. Nah, itu bisa dilihat tuh kan, udah berhasil terbuat ada error.log dan file output.txt. Seperti itu. Itu penggunaan contoh penggunaan fd. Itu ada dua tuh kan. Dua dan redirector di kanan. Itu kurang lebih seperti itu. Oke, next Guzi. Jadi kenapa fd itu file director itu penting? Jadi meskipun itu adalah mekanisme yang aman, tapi masih ada ya eksploitasi yang pada fd itu bisa menjadi vektor serangan yang signifikan, ya, atau dimanfaatkan sebagai bagian dari rantai serangan. Ini penting karena eh, abstraksi abstraksi universal dari input ke output dan manajemen sumber daya kernel, karena FD itu kan seringkali berhubungan dengan kernel, dan penting karena fondasi untuk pipeline dan redirection seperti itu. Dan output input file director deskriptor, ya sorry, output input file deskriptor itu bisa dihijack juga teman-teman. Jadi kita harus perlihatkan lagi, melihat lagi file deskriptor itu seperti apa, gitu ya kan. Oke, next Uzi. Oke, next adalah sys versus sistem MD. Jadi ini adalah eh, proses pertama yang dijalankan oleh kernel Linux setelah booting. Yang pertama ada sysvinit atau sang pendahulu lah ya. Yaitu dia mengikuti filosofi Unix. Unix itu salah satu kernel juga yang melakukan satu hal dengan baik, do one thing well. Setiap pelayanan dikelola oleh script shell terpisah. Dan sistem dia itu sendiri sang revolution modern. Nah, dia tuh berfokus pada kecepatan, efisiensi, serta manajemen pelayanan yang modern. Oleh karena itu, kebanyakan kernel sekarang tuh mereka move on ke sistem MD karena dia tuh fokusnya dengan kecepatan, efisiensi, dan dia bisa manajemen manage layanan yang lebih modern lagi. Kayak gitu. Oke, next aja. Nah, yang terakhir nih, ini paling terakhir. Proc, div, sys. Nah, segalanya itu adalah file ya kan. Nah, setiap file itu adalah eh, nomor. Nah, segala proses juga itu adalah file juga. Nah, misalkan di Proc itu menyimpan semua informasi proses. Itu ada di eh, directory Proc. Nah, dev itu sendiri itu yang menyimpan hardware atau logical device. Nah, itu ada lagi sys dan lainnya. Pokoknya ketiga ini itu paling krusial ya di Linux karena ini ketiga ini itu paling inti, folder paling inti. Tapi sebenarnya ada yang lain kayak CPU info dan sebagainya. Tapi ketiga ini paling tinggi, paling krusial. Jadi kalian bisa belajar lagi tuh slash proj, slash dev, slash sys di Linux itu seperti apa. Karena ini paling utama lah, paling tinggi gitu. Oke, next Gozi. Oke, jadi overall Linux itu bisa digunakan untuk pertama penetration testing, melakukan vulnerability scanning. Misalkan di Kali Linux tuh kan ada sudah terinstall preinstall tool seperti mungkin Nessus ataupun
sebagainya. Nah, itu bisa digunakan untuk wireless attack, misalkan, atau post exploitation itu ada semuanya tersimpan di Kali Linux. Dan kayak penetration testing juga bisa. Dan yang kedua itu untuk digital forensics dan incident response di FIR. Nah, Linux itu bisa mengambil image disk, menganalisis memory dump, mungkin bisa dengan Ghidra, tool Ghidra, ataupun sebagainya. Nah, di situ Linux juga bisa mencari malware dengan mudah menggunakan komen dan memberikan data yang terhapus seperti itu. Yang ketiga itu ada malware development. Jadi lingkungan Linux itu atau lebih tepatnya sih virtual machine ya. Aslinya ada lagi itu namanya WSL, Windows Subsystem Linux. Tapi di virtual machine ini itu cocok banget buat malware development. Biasanya para black hat tuh kan. Mereka biasanya pengujian malware itu eh, biasanya di Linux. Misalkan di VirtualBox, VMware, dan sebagainya. Seperti itu. Itu bagus untuk pengujian malware development. Overall, Linux itu seperti itu lah ya. Bisa digunakan untuk penetration testing, DFIR, dan malware development. Seperti itu. Oke, next Fauzi. Oke, Alhamdulillah kita telah selesai sesi malam ini tentang Linux. Oke, jadi karena sekarang jam setengah 9 ya, udah malam banget nih. Saya juga pengen tidur, ya kan? Oke, kalian boleh nanya dulu ya kan, Q&A di chat Zoom. Oke, mungkin terima kasih kepada Mavin karena udah nyampein materi yang bagus. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang udah chat ke Ane tadi. Itu ada dari Mas Bara. Nah, selamat malam Mas. Izin bertanya, bagaimana cara mengidentifikasi metode serangan yang telah berhasil membobol sistem Linux dan bagaimana seorang penyerang dapat menghapus jejak aktivitasnya setelah melakukan serangan? Bisa dijawab Kak Mavin? Nah, oke, Gozi bisa diulang lagi. Maaf, tadi saya lagi ambil minum. Oke. Di pertanyaan dari Kak Bara, izin bertanya bagaimana cara mengidentifikasi metode serangan yang telah berhasil membobol sistem Linux dan bagaimana seorang penyerang dapat menghapus jejak aktivitasnya setelah melakukan serangan. Mungkin itu Menghapus pertanyaan. jejak ya. Itu Ya, pertanyaan dari siapa? Kak Bara. Kak Bar. Udah di baik 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 udah. Baik banget. Kak Bar. Tuh dia nanya tentang cara menghapus jejak ya. Ya, dan cara mengidentifikasi metode serangan yang telah berhasil. Coba Bar bisa di chat lagi untuk spesifiknya. Kayak gimana? Menghapus Ada jejak di ya. mindset. Bentar. Oke, Bara bisa di chat ulang lagi biar saya melihat eh, pertanyaan seperti apa. Ada di mindset, Marvin. Di mencet mencet. Ya, Udah ada. yang saya kirim. Oke. Selamat malam Mas. Izin bertanya bagaimana cara mengidentifikasi metode serangan yang setelah berhasil bobol. Oke. Berhasil dibobol sistem Linux dan bagaimana seorang penyerang menghapus jejaknya. Jadi bisa berhasil nih ya membobol sistem Linux dan cara menghapus jejaknya seperti itu ya. Oke. Nah, untuk mengetahui bagaimana sistem Linux berhasil dibobol, kita perlu menganalisa dulu nih. Yang pertama itu kita harus cek dulu log sistemnya. Nah, yang penting itu ada kalau saya ingat tuh slash var. Di situ tuh ada aktivitas login dan sudo. Jadi tuh misalkan si Mas Bara ya, Mas Bara. Mas Bara ini udah login nih, udah masuk ke Linux ya, bisa berhasil membobol. Nah, itu lognya itu ada di eh, slash var slash log. Nah, di situ di directory itu terdapat eh,
apa ya, hasil-hasil atau semua itu tercatat di situ. Nah, kalau nggak salah tuh file namanya out.log. Nah, di out.log itu terdapat aktivitas login dan sudo. Nah, di situ mungkin Kak Bara bisa melihat file tersebut dan mengeditnya ya. Nah, di situ Bang bisa menghapus jejak-jejaknya. Misalkan Abang di loginnya tuh di jam 8 lah. Di jam 8 Abang login berhasil membobol. Nah, semua itu bakalan tercatat kalau di Linux itu ya kan. Nah, supaya nggak ketahuan tuh kita harus menghapus log-lognya seperti itu. Itu ada di slash var slash log. Itu ada banyak tuh eh, log-log yang menyimpan eh, aktivitas, histori aktivitas kita. Nah, seperti itu ya, Bang Bara, Kak Bara. Oke, mungkin sudah terjawab ya untuk Kak Bara. Dan ada pertanyaan lagi nih dari Kak Fendi. Nah, apa aja tools yang paling membedakan Kali Linux dibandingkan dengan distro Linux lainnya? Fitur kelebihannya lah. Fitur kelebihan Kali Linux ya. Jadi Kali Linux itu sebenarnya di lingkungan itu nggak banyak tools yang sering dipakai karena Linux itu kan sudah terinstall. Contohnya itu kayak Nmap ataupun dia tuh udah jelasin juga dari eh, awal scanning ataupun OSINT itu juga ada tools-toolsnya di perinstall. Tapi eh, perbedaan distro Linux dengan distro lainnya itu ada keunggulannya. Jadi pertama itu misalkan Kali Linux itu keunggulannya itu dia sudah pre-install tools ataupun distro yang lain tuh. Misalkan Arch Linux itu mereka bisa memodifikasi tampilannya itu ada di Arch Linux ataupun ada tuh eh, kalau nggak salah namanya itu Pop ya, Pop OS. Itu distro Linux juga, itu Pop OS itu kayak Ubuntu lah, Ubuntu dan file ataupun tampilan itu bisa kita modifikasi sesuai kebutuhan kebutuhan seperti itu. Oke, gitu terjawab. Udah, gue sih. Mungkin Next. udah terjawab ya Kak Fendi. Mungkin ada pertanyaan dari Kak Ahmad. Izin bertanya untuk DVIR itu detailnya itu bagaimana ya prosesnya? Apakah sama seperti SOC analis? Pak DFIR. Ya. DFIR itu Digital Forensics and Incident Response. Jadi itu di Blue Team ada yang namanya DFIR. Jadi DFIR itu gunanya yang tadi kita sudah bahas ya. DFIR itu Digital Forensics. Artinya kita melihat data atau melihat log. Itu termasuk digital forensics. Kita ibarat kayak melihat jejak kaki lah. Melihat jejak kaki atau kita melihat aktivitas sebelumnya. Ada apa aja nih? Ada kejadian apa aja nih? Seperti itu. Nah, Blue Team itu juga eh, tugasnya seperti itu. Ada di fire juga. Nah, di fire itu tugasnya tuh lebih mengecek apakah ada aktivitas yang mencurigakan di situ. Nah, di Linux itu DFIR bisa dilihat dengan eh, kapan aktivitas itu terjadi. Misalkan di jam 8 gitu, ada aktivitas, eh, ada seorang login gitu. Si Bang Bara login di jam 8. Nah, itu kedetek tuh, nah DFIR. Waduh, ini bahaya nih, ada yang login di jam segini. Padahal belum ada yang akses, nggak boleh ada yang akses di jam segitu. Kan kayak gitu. Nah, itu kurang lebih DFIR. Dan incident response ya. Di situ kita harus bisa tahu caranya hmm, respons kita itu seperti apa setelah insiden itu terjadi seperti itu. Kayak gitu lah ya. Kayak gue sih. Oke, mungkin udah terjawab dan lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Asroy Christian Storus. Waduh, keren Nah, banget selamat namanya. malam Kak, izin bertanya, gimana cara nge-undo kembali jika komen ini
Komennya itu sudo, bentar. Ana kasih ya di apa di chat. Oke, Bentar, nih itu. Nah, kalau komennya itu udah terlanjur diketik oleh orang awam. Tuh. oke. Lihat dari komennya sih ada ini. Oke. Sudo rm slash nono preserve root rf. Oke. Oke, dari komen ini nih, kita bisa lihat nih ya. Dia melakukan sudo super user do. Jadi dia manggil super user untuk melakukan rm. Rm itu perintah untuk menghapus file atau directory. Oke, selanjutnya ada slash no preserve root. Maksudnya di sini opsi ini secara spesifik ya, itu menonaktifkan pengaman bawaan RM yang biasanya itu mencegah penghapusan root directory. Nah, tanpa opsi ini, RM itu akan menolak menghapus slash untuk mencegah kecelakaan. Tapi karena ini, parameter ini, dia tuh eh, apa ya, kayak menonaktifkan lah pengaman bawaan RM. Jadi aslinya tuh RM itu nggak bisa menghapus semua file tertentu. Tapi karena parameter ini, no preserve root ini, itu menonaktifkan pengaman tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya ada RF. RF ini, yang pertama itu ada R, itu bisa dibilang apa ya, rekursif lah. Nah, R ini digunakan untuk menghapus directory yang isinya itu rekursif. Misalkan kayak slash var atau slash proc tadi, melihat proses. Dan selanjutnya ada RF. F. F itu FF, force. Force ya, memaksa. Jadi dengan F ini dia memaksa penghapusan tanpa meminta konfirmasi. Jadi kan misalkan kita mau menggunakan sudo gitu kan, kita harus meminta konfirmasi dulu. Nah karena RF ini dia tuh nggak ada minta konfirmasi eh, sama sekali seperti itu. Nah misalkan nih cara mengunduhnya kembali jika komen ini terlanjur diketik oleh orang awam. Nah kita perlu tahu juga nih. Nah apa yang terjadi sih kalau misalkan komen ini dieksekut? Jadi yang pertama tuh semua file directory Linux itu semuanya itu kehapus, termasuk kayak kernel itu sendiri, file konfigurasi, program, dan data pengguna, atau apapun itu yang ada di Linux itu semuanya kehapus karena komen ini. Yang menyebalkan ya kan, komen ini. Nah, kalau misalkan ini diketik oleh orang awam, jadi solusinya itu mungkin ya, tapi bukan undo, lebih tepatnya itu eh, pemulihan pemulihan bencana, incident response. Nah, salah satu cara untuk memulihkan dari komen yang udah dieksekusi itu melakukan instalasi ulang sistem OS dari awal. Nah, kalau misalkan komen itu dieksekut di virtual machine atau VM, mungkin siapa namanya? Ini pertanyaan dari siapa? Uzi. Pertanyaan Kak siapa tuh? dari Kak Astroy Christian Sitorus. Ya, Kak Astro lah ya. Kak Astro ini kalau misalkan dia ngeksekutnya itu di virtual machine, itu bisa eh, memulihkannya itu bisa dari snapshot ya. Kalau Kak Astro ini sebelum perintah tersebut dijalankan tuh ada snapshotnya. Nah, kalau misalkan itu mesin fisik nih, itu beneran OS, langsung dari OS. Nah, Kak Astro ini perlu menggunakan media instalasi, misalkan USB bootable atau DVD, untuk menginstal ulang Linux dari awal. Itu biasanya ada tuh tutorial di YouTube untuk kalau misalkan itu mesinnya fisik seperti itu. Jadi hati-hati aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada orang nih, kalian pengguna Linux, terus diminta suruh copy paste komen ini. Ya, itu harus hati-hati lagi ya. Karena di cyber security ini harus segalanya hati-hati gitu. Harus hati-hati. Oke, Gozi, apakah terjawab itu? Oke, mungkin terjawab. Dan ada pertanyaan lanjutan dari Mas Andi Marshadia Noval. Mau nanya bagaimana sistem permission file di Linux bekerja, termasuk konsep konsep user, group, dan lain-lain. Siapa Mas Andi ya? Izin bertanya, apa arti dari
permission chmod 777 pada sebuah file atau directory Linux. Jelaskan bagaimana permission bekerja, siapa saja yang bisa masuk file tersebut, dan apa risiko keamanannya jika digunakan. Oke, jadi pertama nih permission chmod 77 ini ya, saya jelasin ulang nih. Itu eh, bisa mengubah permission level 777. Nah, kan pengguna itu ada dua nih. Ada tiga. UGO, user, group, sama others, dan yang lainnya. Nah, di sini CM value-nya itu 777, yang artinya semua user atau pengguna itu bisa mengakses file atau directory tersebut. Seperti itu. Nah, gimana CMOD ini bekerja? Jadi itu 77 itu dibagi menjadi tiga digit nih. Ada user, group, dan others. Nah, yang pertama itu untuk pemilik user, dan yang dua selanjutnya itu untuk group dan others. Nah, sekarang siapa aja yang bisa mengakses file directory dengan chmod 77? Singkatnya, semua orang yang memiliki sistem akses ke Linux tersebut. Semuanya, mau user, mau group, mau proses, mau sistem zombie, mau malware, atau apapun itu, semua itu mereka memiliki akses ke file tersebut. Makanya chmod 77 ini eh, bisa jadi resiko keamanan gitu kan. Perlu kita garis bawah lagi gitu kan. Perhatikan lagi, jangan asal chmod 77 gitu kan. Seperti itu. Nah, karena chmod 77 ini juga bisa eh, jadi penyebaran malware ya. Kalau misalkan si attacker bisa berhasil menyuntikkan malware nih atau backdoor ke directory dengan izin 777. Nah, malware itu kan 777 nih. Malware itu proses, dan malware tersebut itu bisa dieksekusi atau disebarkan dengan mudah karena dia memiliki akses paling tinggi level 7. Seperti itu. Suka mana? Seperti itu ya, risiko keamanan ya. Kak Andi, makasih banget ya. Pertanyaan itu bagus banget dan lebih advance lagi. Ya kan? Ciamot 77. Makasih banget Mas Andi. Oke. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Dendi. Eh, Kak, saya ingin bertanya kalau ingin memiliki sertifikat cyber security lebih baik CEH atau CompTIA dulu? C atau Komtia. Oke. Kalau kita lihat di presentasi bootcamp Gozi kemarin tuh ya, C atau Komtia. Nah, C atau Komtia itu termasuk vendor ya. Jadi Komtia atau C. Sebenarnya dua itu bagus. Cuman kalau misalkan C itu lebih ke penetration tester, dan CompTIA itu bisa ke Blue Team juga bisa, misalkan di Security Plus itu bisa di security uh, CompTIA itu sendiri vendor, karena CompTIA itu kan vendor gitu kan. CompTIA Security seperti itu. Dan lebih baik Ceh atau CompTIA. Kalau misalkan Kak siapa tadi? Uzi yang nanya. Kak Dendi. Kak Dendi. Kayak Kak Dendi yang mau, Iya. kalau Kak Dendi lebih fokus ke red team ya atau penetration tester atau apapun itu, yang penting red team, itu mungkin bisa nyoba platform kayak TryHackMe, karena selain Ceh nih ada sertifikat namanya PT1. Itu sertifikasi baru-baru ini ya kan, baru bulan-bulan lalu sebenarnya. Nah, PT1 itu sertifikasinya 48 jam durasinya, dan itu bagus banget. Penetration tester itu paling baru banget di TryHackMe. Mungkin Kak siapa tadi? Kak Dendi ya, Kak Dendi Dan bisa iya. coba tuh penetration tester certification di TryHackMe. Seperti itu. Di TryHackMe juga ada sertifikasi. Kalau mau fokus di red team ataupun CompTIA. CompTIA itu lebih fokus ke eh, mungkin blue team lah, di apa, tim biru, ataupun dia lebih fokus ke security. Seperti itu. Oke, gue sih Oke, lanjut. mungkin itu saja pertanyaan di malam hari ini. Untuk link feedbacknya ada di chat ya. Bentar. Gitu.
Itu udah saya share ke main chatnya. Dan mungkin sekarang bisa dokumentasi dulu, bisa open cam semuanya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Nah, mungkin itu aja materi kita pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mahfin yang telah menyampaikan materi dan juga para audiens ya, yang telah menyimak materi ini dengan baik ya. Oke. Mungkin itu saja untuk hari ini, bisa pada live dan mengisi forum feedbacknya yang udah saya share di main chat. Nah, sampai ketemu di bootcamp hari ketiga. Oke, ya dadah semuanya. Goodbye. Ya, goodbye. Oke, saya izin live ya.